terima kasih kepada Bu Petra ya for connecting all of us together. I like to say good morning to our most respected director, Bapak Professor Dr. Muhammad Isam, and also Bapak Daniel Roots, the Counselor for Human Development from DFAT, and all our participants today. Okay, I'm speaking from Kuala Lumpur. Together with me, we also have Mr. Jonathan and Dr. David, and we will start by sharing our slides, and we will talk about hybrid learning at the Asia Pacific University of Technology and Innovation. I like to start off by first thanking all Bapak Muhammad Isam and Bapak Daniel for sharing the plan forward for recovery period. I think it is very important to have a clear goal of how we are going to manage the learning process. And I'm so proses pembelajaran, dan saya sangat senang bahwa proses pembelajaran tersebut ada pesan bahwa itu akan berpusat kepada murid atau para siswa, dan itu juga akan disampaikan dari kedua pembicara bagaimana hasil-hasil dari pembelajaran untuk juga mempengaruhi proses pembelajaran itu sendiri. Di Asia Pasifik khususnya kita sangat penting untuk memperkuat hasil-hasil atau outcome pembelajaran, khususnya dengan kita menggunakan berbagai teknologi. Dan hari ini kita akan membagikan bagaimana kita mendesain berbagai proses pembelajaran dan dengan menggunakan berbagai platform yang tersedia dengan menggunakan metode-metode ini. Nah, kita lihat di slide-slide awal, dan terutama implementasi, strategi-strategi, implementasi, dan juga pengalaman-pengalaman. Saya akan membagikan sedikit, kemudian akan diikuti oleh Jonathan membagi sedikit, dan kemudian Dr. Devi yang sudah mengikuti pelatihan. Nah, khususnya di Universitas Asia Pasifik. Nah, di layar juga ini adalah gambar kampus kami dan juga bersama dengan pendiri universitas kami yang mempunyai visi terkait dengan Asia Pacific University yang mempunyai misi yang sangat luar biasa selama 40 tahun terakhir ini. Dan bisa lihat bahwa visi kami memang sangat berfokus kepada siswa-siswa dan mahasiswa kami, dan kami ingin menjadi salah satu universitas yang terkait dengan teknologi dan inovasi untuk mentransformasi siswa. Ini mungkin agak sedikit berbeda saat kita mempunyai visi yang berfokus kepada mahasiswa. The Asia Pacific University has been, engaging a lot of the academic. Kemudian untuk memperkuat proses pembelajaran itu sendiri, dan bagaimana ada yang hilang dalam proses-proses tersebut. Nah, pembelajaran atau digital learning hub yang sedang dibangun ini, khususnya di Universitas Asia Pasifik, digabungkan tahun lalu bulan November, dan waktu itu saya memimpin salah satu universitas di Dubai. Bukan hanya tentang mendesain secara platform teknologi saja, tetapi bagaimana untuk membangun fokus atau perhatian. Jadi Digital Learning Hub ini memang diperuntukkan untuk mendukung dan didesain dari secara instruksi teknologi untuk membantu proses pembelajaran para siswa. Dan dengan ini saya juga ingin membagikan, ini adalah daftar dari proyek-proyek yang sudah kami lakukan.
yang kita terapkan atau kita jalankan sekarang di Digital Learning Hub. Jadi kita mempunyai beberapa mikro kredensial juga, kemudian desain pembelajaran hibrid, kemudian pelatihan, berbagi pengalaman dan pengetahuan, sertifikasi, dan juga lain sebagainya. Kami juga sudah melakukan beberapa proyek-proyek internasional dan kami bekerja bersama-sama juga membangun beberapa template-template di bawah COL sehingga mereka bisa dengan mudah untuk memulai sistem hibrid pembelajaran hibridnya dan menciptakan sistem pengujian. Kami bekerja dengan UNESCO juga, dan kami senang sekarang APU kami akan melakukan cukup banyak program-program terkait dengan pengajaran dan lain sebagainya bagi mereka. Kami juga bekerja dengan ICOBC. Dan kami juga melakukan beberapa proyek dengan RTI, yaitu organisasi. Ya, sekarang bisa dilanjutkan oleh Jonathan, silakan. The process going, okay, the momentum. Nah, sekarang berbicara tentang proses-proses yang sedang berlangsung terkait dengan pembelajaran hibrid atau hybrid learning. Kita bisa memiliki pembelajaran atau proses pembelajaran moda campuran ini, dan bisa juga pembelajaran jarak jauh, dan dari pengalaman-pengalaman maka fokusnya akan terpusat pada proses belajar mengajar dan memastikan keberlangsungan atau keberlanjutan dari proses tersebut. Hal tersebut ini juga yang sedang digaungkan oleh UNESCO untuk mempresentasikan apa yang sekarang sedang kita hadapi dan memastikan keberlanjutan dari proses belajar mengajar ini. 2018, so we can misalnya saja katakanlah di 2018-2019 tentu modanya akan berbeda. Nah, moda campuran ini secara konsepnya sekarang proses pembelajaran moda campuran ini bisa menciptakan suatu moda pembelajaran yang jauh lebih fleksibel dan adaptif dengan kondisi. Kita bisa menginkorporasikan kedua ini sebagai bagaimana menjadi sebuah moda representatif. Nah, salah satu hal yang terpenting terkait dengan moda campuran ini adalah strategi keseluruhannya. Di APU kita memulai dengan hybrid learning sebagai suatu strategi jangka pandang. Bapak penemu kami juga apa yang harus kita olah terkait dengan hybrid learning ini. Selalu menempatkan siswa sebagai pusat atau inti dari segala inisiatif proses belajar mengajar yang dilakukan. Nah, tentu saja memang harus ada perencanaan-perencanaan yang detail, khususnya terkait dengan teknologi. Nah, ini memang merupakan inti dari moda campuran ini, yaitu menggunakan platform-platform teknologi yang sekarang banyak sekali bisa kita temukan. Dan sekali lagi, sangat baik untuk mendengar tentang Ibu Dini. Saya ingin menekankan tidak selalu harus menggunakan teknologi yang tingkat tinggi. Ibu Dini adalah salah satu contoh mengikuti atau mengembangkan sebuah proses pembelajaran yang cocok, yang sesuai dengan siswa-siswa. Jadi tidak ada gunanya kalau memang kita mempunyai suatu desain yang luar biasa atau yang sangat hebat sekali, tetapi tidak dapat diaplikasikan kepada para siswa.
you also have to monitor. Dan tentu saja juga harus memonitor, mengawasi, dan mengevaluasi proses-proses yang penting terkait dengan dan secara teknis Tapi harus juga. latihan soalnya. Those are the big, Jadi ini adalah gambaran besar dari area perencanaan yang bisa saya bagikan, dan kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari moda pembelajaran campuran ini sendiri. Saat kita merencanakan dari proses hybrid learning, pertama adalah area konten atau isi, khususnya misalnya untuk daerah-daerah yang cukup terpencil atau jauh, dan berikan fleksibilitas bagi para siswa saat kita menggabungkan dan mensinkronasikan para murid yang bisa belajar di kelas dan juga masih di daerah-daerah yang sulit terjangkau. Saat kita melihat kontennya, apa tantangan-tantangan dari platform teknologi dan bagaimana mengelola hal ini terkait dengan proses pembelajaran hibrid. Kemudian ada juga proses-proses lain yang akan dilibatkan, bagaimana mereka akan dilatih dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan tentu saja teknologi ini secara alami merupakan kombinasi yang terbaik yang bisa diterapkan. Misalnya saja ada siswa-siswa khususnya di Indonesia, khususnya madrasah, ada beberapa yang memang berada di tempat-tempat yang sangat terpencil dan sulit dijangkau. Ya, kalau nggak dipukulin, bagaimana untuk kalau nggak membuat dipukulin. hal ini lebih ramah bagi mereka? Ini merupakan hal yang juga cukup penting. Ada 3 studi kasus yang nanti akan disampaikan. Salah satunya di Arab Saudi, di mana para murid biasanya dipisahkan antara murid perempuan dan murid laki-laki, dan bagaimana untuk mengakomodasi hal tersebut. Nah, untuk Kemenak dan Kemendikbud hari ini dan juga komunitas di sekitarnya, misalnya termasuk orang tua, guru, dan lain sebagainya, semuanya merupakan para pemangku kepentingan yang sangat penting yang perlu dilibatkan dan dipertimbangkan dalam proses ini. Nah, saya juga ingin membagikan beberapa praktik-praktik baik studi kasus dari beberapa negara di dunia yang bisa saya angkat di sini. Dari 5 faktor, yaitu delivery atau penyampaian, teknologi, orientasi pengajaran, pengujian, dan juga komunitas. Nah, ini ada merupakan rangkuman, kita tidak perlu membahas terlalu detail, tetapi apa praktik-praktik terbaiknya? Saya ingin fokus untuk penyampaian atau delivery. Nah, ini adalah campuran dari proses PBM tradisional dan juga pembelajaran secara virtual. Di Arab Saudi mensinkronisasikan dibandingkan dengan Asia Pasifik saat kita melakukan semuanya secara online sebagai sebuah sistem moda campuran. Tetapi kami juga melakukan beberapa campuran karena di Universitas APU sendiri kita mempunyai mahasiswa dari seluruh dunia. Sometimes different. So waktu ada juga perbedaan waktu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan disrupsi secara waktu karena mereka tentu harus menyesuaikan dengan zona waktu Malaysia. Nah, jadi sinkronisasi pembelajaran ini terkait dengan penyampaian di APU sendiri. Saudi Arabia, jika kita lihat di kasus Arab Saudi, tidak ada ruang kelas yang khusus. Jadi prosesnya akan disinkronisasi bagi para
murid untuk menyesuaikan dengan juga para guru. Saya yakin Arab Saudi sudah mencapai tingkatan hybrid learning yang berbeda. Kemudian kita bicara tentang New Zealand, mereka juga menggabungkan PBM secara tradisional dan juga menggunakan virtual platform. Nah, bagaimana hal transisi ini dilakukan? Nah, teknologi bisa digunakan dalam menggunakan di ketiga negara ini menggunakan kombinasi. Tentunya ada proses-proses yang masih sedang berlangsung, tapi terlepas dari hal tersebut, memang sangat penting dalam ruang-ruang kelas hybrid atau muda campuran yang sedang kita bangun. Saya hanya akan mengangkat beberapa area yang terkait. You only have 1 minute left. Mohon maaf, hanya tinggal 1 menit saja. Saya akan bagikan layar dan mungkin bisa langsung dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, saya akan sangat cepat saja membagikan implementasi. Jadi ini adalah tingkatan dasar yang ruang-ruang kelas yang kita lakukan. Jadi ini kira penggambarannya kita menggunakan proyektor dan pengaturan di ruang kelas yang dilakukan sekarang cukup detail. Nah, mungkin saya akan putar videonya saja agar bisa memberikan gambaran yang lebih baik. Namanya apa, Dek? Doa. Doa. Arti sholat adalah I hope you saw the tracking camera just now, so there are tracking camera. Saya harap bisa melihat ada kamera tracking yang kami sekarang menggunakan kamera tersebut dan juga implementasi di tingkatan yang berbeda di APU, khususnya juga terkait dengan kami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya Dewi, ya, dosen pada ilmu komputer di EPU. Saya adalah salah satu staf akademik, ya, dan kita sebagai staf akademik di EPU, kita diberikan support dan training yang mendukung untuk mempersiapkan dan melaksanakan hybrid class dan juga blended learning. Nah, salah satunya kami menggunakan Moodle LMS sebagai alat pendukung melaksanakan hybrid class dan juga blended learning. Nah, ini adalah satu contoh mata kuliah saya, System Development Methods, atau metodologi untuk merancang perangkat lunak. Nah, sebelum saya mengikuti training dari Digital Hub, kebanyakan saya menggunakan Moodle LMS untuk membagikan materi dan mahasiswa saya menggunakan Moodle untuk mengumpulkan tugas mereka. Namun, setelah saya mengikuti training, ternyata berbagai banyak fitur yang bisa kita manfaatkan di dalam Moodle LMS untuk mendukung hybrid class dan juga blended learning. Dan juga terdapat banyak activity yang kita dapat gunakan sebagai co-creating activity. Artinya tidak hanya saya saja yang membangun materi perkuliahan, tetapi saya juga menggalakkan mahasiswa saya untuk berkolaborasi membangun materi mata kuliah. Tapi tentu saja tidak hanya alat yang mendukung, kita memerlukan perencanaan yang matang untuk membangun hybrid class dan juga blended learning. Nah, salah satunya di EPU dalam satu semester biasanya kita mempunyai 14 minggu. Nah, setiap minggu kita harus mendefinisikan hasil belajar yang diharapkan
ketika mahasiswa menyelesaikan topik tertentu. Kemudian tidak hanya hasil belajar yang diharapkan, kita harus menyediakan materi yang berkesinambungan dengan hasil belajar tersebut. Dan terakhir, kita harus menyediakan wadah untuk mahasiswa untuk mengevaluasi hasil belajar mereka. Nah, itulah salah satu dan beberapa pengalaman hybrid class dan blended learning saya. Terima kasih. Over to you, Prof. Akhtar. Thank you. You're still muted, Prof. Yeah, thank you so much, Dr. Devi and Jonathan, and thank you again. Terima kasih banyak, Jonathan, Dr. Dewi, dan terima kasih kepada Anda semua untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa membagikan pengalaman saya dan presentasi saya kepada Anda semua. Saya tadi paparan yang menarik tentang bagaimana sistem blended learning sudah digunakan di EPU dan juga 3 negara yang dijadikan contoh. Sebelum sesi tanya jawab, saya mengundang narasumber kedua kita pada pagi hari ini, yaitu Mr. Nevin. Mr. Nevin, are you here already? Yes, I am. Thanks so much. The floor is. Ya, saya ada di sini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Sekarang saya ingin membagikan presentasi saya. Ya, baik. Oke, selamat pagi pada semuanya. Jadi presentasinya ini adalah Hybrid Learning Design atau Design Hybrid Learning. Nama saya Nevin Katz, dan saya dari Pusat Edukasi atau Pusat Pendidikan, Pengembangan Pendidikan ya. Jadi apa itu Hybrid Learning? Jadi Hybrid Learning adalah sebuah pendekatan untuk pendidikan yang mengcombine atau mengkombinasikan antara online dan juga in person atau tatap muka atau kelas tatap muka. Ya, jadi ini adalah beberapa pendekatan-pendekatan yang berbeda ya. Dan jadi kita telah timbul atau kita telah memulai dari beberapa tantangan-tantangan yang ada. Karena pandemik yang ada ini, dan jadi kita sekarang telah, misalnya yang pertama adalah bagaimana untuk membuat semua orang sehat, adalah misalnya kita bisa mengembangkan beberapa pendekatan dan juga membantu para students atau para siswa untuk bisa menjembatani gap yang ada karena pandemi. Dan seperti misalnya mereka mungkin mempelajari teologi, sains dan lain-lain. Dan ini adalah ada beberapa bagian-bagian gap atau jarak yang memang dialami oleh para siswa. Dalam hal ini seperti misalnya ada teori tentang air dan lain-lain itu. Dan sekarang misalnya mereka juga belajar kimia. Itu ada beberapa gap. Jadi apa yang saya lakukan atau apa yang kami lakukan adalah untuk bisa menjembatani gap tersebut atau bisa menjembatani jarak tersebut antar siswa. Jadi yang saya sebutkan sebelumnya, jadi hybrid learning itu ada 2 bagian. Yang pertama adalah synchronous learning dan yang kedua asynchronous learning. Ya. Jadi yang pertama adalah real time, yaitu benar-benar pada saat itu. Jadi ini adalah berdasarkan pilihan Anda. Dan yang kedua adalah yang tidak real time. Jadi ada 4 model dalam hybrid learning. Jadi ini ada flip classroom, station rotation, ada rotasi individual, dan ada juga virtual enhance atau virtual yang lebih maju atau lebih baik. Nah, lalu kita bisa mempertimbangkan beberapa pertanyaan ini. Jadi apa yang misalnya rencana apa dalam hybrid learning yang bisa membantu para siswa untuk bisa mengejar ketertinggalan, lalu rencana-rencana apa yang bisa membuat siswa itu dapat terus terlibat, dan juga rencana-rencana apa yang bisa secara realistis itu bisa melibatkan para siswa, dan bagaimana ini semua dapat terkombinasikan dengan baik. Oke. Sekarang hybrid learning, synchronous learning atau pembelajaran sinkronus. Jadi ini siswa dapat berpartisipasi baik tatap muka ataupun online tapi real time atau di waktu yang sama.
Jadi pada saat nanti sekolah sudah terbuka atau buka lagi, mulai membuka lagi, jadi guru-guru itu dapat memberikan arahan baik itu secara langsung maupun online, dan apa saja opsi-opsi atau pilihan-pilihan dalam pembelajaran sinkronus. Apa saja kita bisa lihat di sini. Jadi synchronous learning itu seperti apa sih, ya? Jadi ini bisa diadakan dengan aplikasi seperti Zoom, Google Meet untuk arahan-arahan sinkronus, dan ada juga yang seperti yang saya sebutkan, ada kunjungan langsung ke rumah, dan juga seperti misalnya pertemuan-pertemuan di kelas yang diadakan satu atau lebih, atau misalnya bisa beberapa kali dalam satu minggu. Lalu yang ada juga penting di sini, ada beberapa pembelajaran penting seperti misalnya pertemuan langsung, ya. Jadi ini adalah diagram dari pembelajaran sinkronus, ya. Jadi ini dari yang saya pelajari adalah, jadi dalam komunitas ini secara khusus itu misalnya menggunakan Microsoft Teams, lalu ada juga video conference, dan juga ada pesan-pesan instan seperti dari WhatsApp, lalu dari webinar yang live, dan ada juga beberapa pesan-pesan seperti Whiteboard, Blackboard seperti yang di sini. Misalnya bagaimana Blackboard itu bisa berkolaborasi untuk menghadirkan kelas yang secara virtual. Untuk pembelajaran asinkronus itu dilakukan di luar kelas, jadi siswa bisa berpartisipasi dengan pilihan mereka masing-masing, dan mereka bisa terlibat di sini. Dan di sini ada beberapa konten atau beberapa komponen yang ada. Jadi ada satu hal yang sangat menarik untuk saat ini, adalah salah satu yang saya pelajari dari fasilitator, ini menggunakan Moodle. Dan saya juga dengar bahwa ini sangat-sangat fleksibel, sistemnya sangat-sangat fleksibel dan sangat terbuka. Jadi saya sangat mendorong Anda untuk bisa mencoba ini. Jadi bersamaan dengan konten, ada juga assignment atau tugas-tugas, di mana sistem-sistem ini bisa mendorong atau bisa membuat siswa itu bisa mensubmit atau mengumpulkan tugas-tugasnya secara online. Dan ini ada beberapa seperti langkah-langkah, misalnya mereka bisa menggunakan paper atau tugas-tugas dan lain-lain. Mereka bisa mengumpulkan secara online. Dan juga untuk aspek sosialnya, jadi ada beberapa elemen-elemen di sini, unsur-unsurnya Anda bisa lihat. Jadi ini adalah kesempatan buat siswa untuk bisa bersosialisasi. Seperti misalnya salah satu yang setelah saya post di Facebook saya, itu juga tertera hal ini, adalah bagaimana mereka bisa membagikan gambar mereka, foto-foto mereka, dan lain-lain. Jadi sama saja seperti di Facebook, ya. Jadi tips untuk diskusi online, jadi ini sangat penting untuk outset, dan juga untuk mendorong para siswa untuk bisa menjawab pertanyaan, dan juga diskursusnya itu harus dimoderasi oleh guru. Dan sangat-sangat penting untuk bisa meningkatkan, meninggikan ekspektasi atau ekspektasi yang ada antara guru dan siswa. Dan satu kesempatan yang bisa kita lihat atau bisa kita dapat dari asynchronous dan synchronous atau pendekatan dua ini, jadi ada satu hal yang misalnya terkait dengan isu connectivity atau isu sinyal, dan Anda misalnya seperti di sini bisa melihat lab demo atau demonstrasi lab, dan mungkin perlu ya untuk mengadakan yang namanya kunjungan langsung, tapi dan hal ini tentunya bisa menyesuaikan dengan flexibility atau bisa sangat fleksibel. Oke. Sekarang saya mau menjelaskan modelnya. Jadi
tas atau tugas-tugas apa saja yang bisa dicapai dengan secara sinkronis, ya, berdasarkan struktur yang ada. Jadi ada hal-hal penting atau masalah konektivitas, misalnya yang cukup mengganggu, dan menurut saya ini adalah salah satu tantangan yang cukup serius ya kalau untuk connectivity itu sendiri. Dan juga di sini ada class size atau ukuran-ukuran kelas, lalu juga aksesnya para siswa untuk ke gadget atau ke elektronik masing-masing, lalu ada juga untuk rate internetnya itu seperti apa, dan juga ada sistem kehadiran online juga sudah bisa dilakukan dengan baik. Jadi ada beberapa isu-isu lain seperti kesehatan, lain-lain, itu juga mereka bisa pertimbangkan. Dan ini ada juga potential role dari para guru. Oke, dari model-model dari hybrid learning seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi ada beberapa model seperti flip classroom atau kelas yang flip, rotasi station, rotasi yang individualized, dan juga virtual yang telah terkayakan atau yang telah lebih baik. Jadi secara esensial ini sebenarnya dapat memberikan pembelajaran online itu memberikan satu pengalaman dan juga memberikan satu konten maupun materi yang sangat baik. Dan saat Anda misalnya benar-benar bertemu di kelasnya, itu adalah kesempatan untuk Anda bisa berkolaborasi. Siswanya bisa berkolaborasi, bahkan bisa berdiskusi dengan gurunya juga. Dan ini seperti ada keterlibatan yang lebih baik jika misalnya Anda bertemu di kelas. Nah, ini flip classroom, gambarnya seperti ini. Jadi di sini ada beberapa partisipasi aktivitas. Di sini ada beberapa siswa yang misalnya melatih untuk mengerjakan satu dan lain hal. Lalu dan setelah itu siswa juga dapat mengecek atau mereview kembali pemahaman mereka itu seperti apa. Ya, seperti misalnya, jadi mungkin misalnya mereka juga bisa membawa pulang atau bisa dijadikan PR di rumah gitu ya. Dan salah satu hal yang penting dalam flip classroom, dalam model ini, siswa itu jadi pada saat mereka udah di rumah, mereka bisa mempelajari materinya, dan secara ideal classroomnya itu mereka bisa face to face atau bisa tatap langsung. Tapi misalnya jika ada beberapa orang yang mungkin kurang sehat atau misalnya tidak bisa tatap muka, maka mereka ada kesempatan untuk online juga. Jadi memang cukup fleksibel. Lalu model yang berikutnya adalah rotation model atau model rotasi. Jadi siswa dapat merotasi melewati beberapa rangkaian station itu di kelas. Dan juga misalnya teacher atau guru-guru itu misalnya ada beberapa schedule yang berbeda-beda atau beberapa jadwal yang berbeda-beda. Jadi ini dapat digunakan untuk berbagai aktivitas. Jadi tidak hanya misalnya satu grup besar siswa dapat melakukan tugasnya dengan bersama-sama. Lalu adalah menjembatani gaps atau jarak-jarak yang ada dalam pembelajaran. Jadi seperti misalnya kita bisa memberikan pre-assessment atau pre-penilaian kepada para siswa supaya bisa menjembatani gap tersebut. Lalu disinilah modelnya seperti ini. Misalnya ada arahan secara online, lalu mereka bisa ada dalam satu kelas ataupun mereka bisa online juga. Seperti misalnya ini ada aktivitas yang terkolaborasi dan gurunya bisa memberikan instruksi dengan baik, dan bisa juga ini dikolaborasikan. Jadi dua model tadi digabungkan. Jadi bagaimana siswa-siswa tersebut bisa berpartisipasi. Jadi misalnya dari siswa-siswa tadi bisa pindah ke station berikutnya, dan misalnya ada satu grup kecil dan seperti misalnya ada breakout rooms, lalu dan lain-lain, itu mereka juga bisa melakukannya. Jadi di sini ada beberapa grup
dan masing-masing grup itu mengerjakan hal yang berbeda. Seperti yang Anda lihat di sini, ada yang melakukan online, secara online, lalu ada grup di sini yang grup kedua ini misalnya ada yang dengan melakukan pembelajaran normal, lalu grup 3 ini mereka sedang berdiskusi atau misalnya sedang melakukan hal yang lain. Nah, lagi di sini misalnya bagaimana menjembatani jarak-jarak yang ada. Jadi misalnya mereka bisa mengecek pemahaman para siswa. Jadi guru-guru itu bisa mengkreasikan atau bisa menumbuhkan reteaching atau misalnya pengajaran kembali kepada siswa-siswa yang mungkin kesulitan dalam memahami pembelajaran. Jadi saya bisa bilang bahwa grup-grup kecil itu adalah pilihan yang sangat baik buat para siswa ini, dan misalnya mengecek apakah mereka benar-benar memahami materinya atau tidak. Nevin, Anda hanya punya 2 menit yang tersisa. Ya, baik. Jadi ini adalah berbagai bentuk rotasi terkait dengan stasiun pembelajaran lainnya. Nah, ini juga adalah pengaturan berbagai hal terkait, dan bisa lihat juga di sini. Misalnya memilih And again, I'll share my slides. beberapa form-form pengisian. Saya akan membagikan slide supaya Anda bisa melihat secara cepat. Yang pertama adalah berbagai tools yang bisa digunakan. Misalnya Padlet untuk matematika, kemudian ada podcast dan lain sebagainya. Nah, ini untuk model-model virtual yang bisa diperkaya, yaitu ada penambahan waktu untuk PBM atau bertemu di beberapa komunitas. Nah, hal ini mungkin bisa menjadi masalah. Mungkin katakanlah siswa bisa datang ke sekolah sekali seminggu, memang sangat tergantung terkait dengan kebutuhan dan kondisi, bisa disesuaikan. Tetapi sekali lagi mungkin tergantung area atau wilayah masing-masing dengan sikonnya. Nah, tips lainnya yang bisa saya bagikan untuk mengatasi perbedaan sosial ekonomi, untuk membangun perencanaan pendekatan pembelajaran hibrid ini adalah membangun sebuah komunikasi antara guru dan murid yang baik. Ya, itu semuanya dari saya. Terima kasih banyak untuk waktunya, dan saya menunggu sesi diskusi. Thank you, Nevin. Terima kasih. Ya, berikutnya saya mohon kepada Bapak Irsyad Zamzani untuk menyampaikan paparannya pada pagi hari ini sebelum kita lanjut pada sesi diskusi. Irsyad, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ovi. Saya izin share screen. Oke, thank you Mbak Ovi. Dan sudah tershare ya screen, sudah kelihatan ya? sudah.